pasir semua pemirsa. Ada asap-asap yang keluar loh dari lubang. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Enjoy watching! Gunung Guntur adalah gunung api aktif dengan bentuk kerucut yang berlokasi di Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terdapat dua jalur pendakian menuju puncak Gunung Guntur, yakni melalui jalur Cikahuripan di Desa Sukawangi dan jalur Citiis di Desa Pasawahan. Di antara kedua jalur ini, jalur Citiis merupakan jalur yang lebih populer karena basecamp Citiis terbilang lengkap, mulai dari parkiran motor dan mobil, toilet, musola, warung, dan saung untuk beristirahat. Arunika memulai perjalanan dari basecamp Umitati di Citiis. Biaya parkir motor dikenakan Rp10.000. Sementara biaya registrasi SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi sebesar Rp15.000. Kontak basecamp Umitati yang dapat dihubungi Arunika cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo semuanya, sekarang aku lagi di basecamp Umitati, mau pakai jalur Citiis, mau ke Gunung Guntur naik sebentar lagi. Karena sekarang lagi maghrib, nunggu maghrib dulu, terus kita berangkat habis itu. Kita lihat nanti di sana kayak apa. Karena Arunika memulai pendakian malam, maka kondisi yang gelap membuat Arunika tidak mendokumentasikan perjalanan sampai dengan camping ground di pos 3. Pendaftaran SIMAKSI untuk pendakian buka sejak pagi hingga malam. Gunung Guntur terbuka untuk umum setiap hari selama 24 jam. Medan di sepanjang jalur Citiis umumnya jalan menanjak. Registrasi SIMAKSI dilakukan di dekat pos 1 dengan biaya Rp15.000. Tidak jauh dari situ, terdapat air terjun Curug Citiis yang harus kita seberangi untuk melanjutkan perjalanan. Hati-hati saat melangkah, karena batu di sungai tersebut bisa jadi licin. Setelah melewati sungai, trek yang dilewati berupa bebatuan besar yang menanjak. Di pos 2 hanya terdapat pelang yang menandakan pos tersebut. Halo, sekarang aku lagi di camping ground di pos 3 tepatnya di Gunung Guntur. Kayak gini nih camping groundnya. Tuh ada yang nge-camp, belakang juga ada. Tempatnya lumayan luas kok. Nih, banyak yang nge-camp. Ada di situ, tuh ke sana juga masih bisa. Terus ada warung di situ. Di sebelah sana ada toilet, ada musola juga nih di sini nih. Ini tempat aku nih. Ini tempatku semalam. Sekarang kita mau naik ke atas, mau ke puncak. Ini jam 8. Kita mau naik ke puncak. Katanya perkiraan estimasi sekitar 2-3 jam. Mudah-mudahan lancar ya. See you on top. Pos 3 adalah pos terakhir sebelum puncak dan tersedia camping ground sebelum summit attack. Bahkan di pos 3 ini tersedia fasilitas yang cukup lengkap, yakni toilet, musola, warung, dan bahkan tersedia penyewaan alat outdoor. Kompleks Gunung Guntur ini terdiri dari beberapa kerucut yang membentuk lurusan dari barat laut ke arah tenggara. Mulai dari Gunung Masigit dengan ketinggian 2.249 mdpl yang merupakan kerucut tertinggi. Lalu Gunung Parukuyan dengan ketinggian 2.135 mdpl. Gunung Kabuyutan dengan ketinggian 2.048 mdpl. Dan Gunung Guntur dengan ketinggian 2.249 mdpl. Sumpah, ini pasir semua pemirsa.
Jadi benar-benar harus hati-hati, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting selamat. Soalnya ini treknya benar semua batu-batuan kecil, pasir-pasir. Nih coba lihat. Dan itu masih jauh ke atas kayak gini terus. Terdapat jalur yang berbeda untuk naik dan turun puncak Gunung Guntur. Jalan setapak yang terjal dengan lebih banyak tanah daripada pasir menjadi jalur naik ke puncak yang didominasi ilalang, semak, dan pepohonan yang kering. Jadi ternyata tadi kita naik itu salah jalan. Yang pasir itu untuk rute turun, dan ini yang jalan setapak buat rute naik. Karena mungkin memang lebih gampang ya kalau yang setapak ini treknya bukan semuanya pasir, masih ada tanahnya. Tapi kalau dari sini masih kabut sih view-nya, nggak tahu di atas. Mungkin sama aja nunggu agak siang ada matahari mungkin baru kelihatan view-nya. Untung tadi kita ada yang ngasih tahu juga sih yang lagi turun kalau kita harusnya pakai jalan setapak. Ayo kita lanjut. Medan yang sulit ditambah kondisi tanah yang tandus membuat perjalanan terasa sangat lama. Diperlukan kondisi yang benar-benar prima untuk mendaki ke puncak Gunung Guntur ini, serta perbekalan logistik yang sangat cukup untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap bertenaga. Sebaiknya gunakan pakaian yang dapat menutupi lengan dari sinar matahari yang menyengat, karena dapat membuat kulit belang seperti Arunika saat pulang dari sini. Selain itu, juga dapat melindungi kulit dari sayatan semak dan ilalang di sepanjang jalur pendakian. Medan pendakian semakin lama akan semakin gersang dan terjal, dengan kemiringan sekitar 45-75 derajat. Stabilitas tanah menuju puncak Gunung Guntur tergolong labil, sehingga rentan longsor. Pendakian ke puncak Gunung Guntur menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Hutan dan savana, hingga view kota memberikan tampilan yang mempesona dari ketinggian. Tuh, indah banget ya view-nya dari sini. Ini kabutnya udah mulai hilang, mungkin karena udah mulai siang, mataharinya mulai ngeliatin, cahayanya udah mulai masuk. Di sana tuh city view, nggak tahu kelihatan apa nggak ya. Kalau dari sini sih indah banget, dan ketutupan awan. Tuh, jalan gede aja kelihatan. Tuh, itu jalan gede aja kelihatan. Nah ini tuh trek naiknya nih, jalan setapak. Bener-bener tadi ngerangkak beberapa kali deh. Kok itu trek turunnya lebih gede kan, lebih luas. Cuman memang susah kalau buat naik. Ngisi tenaga. Akhirnya bentar lagi kita sampai ke kawahnya. Belum puncak ya, tapi kawahnya. Tapi segini aja udah uyuhan, ya ampun. Soalnya nanjaknya benar-benar deh suram banget. Langsung aja kita lanjut ya. Setelah 3 jam perjalanan yang cukup berat dan melelahkan, akhirnya Arunika sampai di puncak Bayangan. Terdapat kawah Gunung Guntur yang dipenuhi vegetasi dan trek berpasir menyambut para pendaki. Kabut. Ini adem karena ada kabut tuh. Salah. Sekarang kita mau jalan ke puncak. Let's go. Arunika melanjutkan perjalanan menuju puncak Kabuyutan setelah beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Perjalanan menuju puncak Kabuyutan sekitar 30 menit lamanya.
dengan trek jalan setapak yang menanjak. Akhirnya mau sampai di puncak 1. Jadi sini ada 3 puncak ya. Ini puncak 1. Terus itu puncak 2 tuh. Terus sebelah sananya puncak 3 ketutupan sama puncak 2. Nanti kalau turun baru kelihatan. Dan canggihnya itu di puncak 3 tuh kelihatan ada tenda warna orange. Padahal kesini aja udah lemes banget, ampun deh. Gimana bawa tenda habis itu? Mantap, juara. Itu benar-benar atlet kayaknya deh, atlet naik gunung. Sekarang kita mau lihat puncak 1-nya ya, kayak apa dengan lemas. Ayo. Budi Rianto. Ya, view-nya lihat bagus banget. Akhirnya sampailah Arunika di puncak Kabuyutan Gunung Guntur. Suasana dan pemandangan yang menakjubkan membayar rasa lelah ini. View kawah hijau dengan latar belakang perkotaan, serta pemandangan Gunung Parukuyan, Gunung Masigit, dan Gunung Guntur di sekitarnya sangat indah dan memukau. Gunung Guntur memiliki ketinggian 2.249 meter di atas permukaan laut. Selain itu, terdapat 2 buah kaldera, kaldera Gandapura di sebelah timur dan kaldera Pangkalan di barat. Kaldera yakni cekungan bundar atau lonjong yang besar di sekitar puncak gunung berapi. Merujuk pada peta batas kawasan Cagar Alam Kamojang Timur, area Gunung Guntur termasuk dalam kawasan cagar alam. Selamat datang di puncak 1 Gunung Guntur. Ini puncak 1, belakang puncak 2, dan belakangnya puncak 2 ada puncak 3. Tapi karena kita cuma mau sampai sini, jadi cukup dilihatin aja ya, nggak kesana langsung. Aku mau kasih info ya, kalau dari camping ground atau pos 3, perjalanan menuju ke puncak 1 itu ada kawah dulu. Nah, sampai kawah itu jaraknya kisaran 2 km dengan waktu tempuhnya itu 2-3 jam. Elevasinya itu sekitar 600 meter. Itu cukup lumayan ya. Kita harus agak ngerangkak beberapa kali di sana pas naik. Lalu dari kawah ke puncak 1 ini kisaran 500 meter, waktu tempuhnya setengah jam dan elevasinya 50 meter. Jadi di total mungkin 3,5 jam dengan kecepatan normal. Tapi kalau aku tadi karena banyak istirahat, jadi mungkin 4 jam lah kisaran itu baru sampai ke puncak 1. Buat kamu yang mau kesini, ini worth it banget. Pemandangannya bagus banget di sini, view-nya bisa lihat kota Garut di sini. Lalu di belakang bisa lihat gunungan juga, ada puncak 2 dan 3. Gunung Guntur merupakan gunung api aktif yang tidur sejak erupsi terakhirnya pada tahun 1847. Konon nama Guntur diambil lantaran letusannya yang menggelegar seperti guntur yang membelah langit. Pada dekade 1800-an, Gunung Guntur pernah menjadi gunung berapi paling aktif di Pulau Jawa. Tanggal 7 September 1803, terjadi gempa akibat letusan Gunung Guntur. Gempa ini mengakibatkan pondasi Taman Sari Keraton Yogyakarta rusak. Air di dalam kolam pemandian dan segaran atau danau buatan Taman Sari merembes hingga kering. Status Gunung Guntur sebagai gunung berapi aktif ini menimbulkan hal yang menarik.
Saat Arunika menempelkan tangan di sekitar rongga tanah, terasa uap panas yang keluar. Di sini tuh ada asap-asap yang keluar loh dari lubang-lubangnya. Dan asapnya tuh anget. Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih asapnya? Soalnya jelas banget nih asapnya. Ini bukan kabut ya, ini asap. Nah, ini juga ada, cuman nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau mau ngangetin badan bisa kali ya. Jangan lama-lama tapi takutnya bahaya. Hari semakin siang dan terik panas semakin terasa. Arunika memutuskan untuk kembali ke camping ground agar bisa segera kembali ke base camp sebelum larut malam. Jalan yang dipenuhi pasir, batuan kerikil, dan kerakal membuat Arunika seringkali terjatuh saat menuruni trek. Disarankan untuk para pendaki puncak Guntur agar menggunakan gaiter yang dapat melindungi kaki dan sepatu, sehingga mencegah masuknya pasir-pasir ke dalam sepatu. Meskipun Gunung Guntur adalah gunung berapi aktif, pengawasan telah dilakukan untuk menjaga keamanan para pendaki. Namun, tetap harus waspada akan potensi bahaya selama pendakian. Terlebih lagi, permukaan Gunung Guntur diselimuti material yang tidak solid, seperti pasir dan bebatuan lepasan yang rawan longsor. Pasir semua. Kalau diperhatiin, saat menuruni trek ini Arunika udah kayak lagi main ski ya. Turunan ini sebenarnya menyebabkan lutut Arunika menjadi sangat pegal sih, karena menahan berat badan saat turun. Habis capek-capek naik turun gunung, langsung makan gorengan mantul. Kita cobain ya. Cuanki. Overall, perjalanan pendakian ke Gunung Guntur ini sangat seru dan menyenangkan, meskipun lelah dan pegal berhari-hari melanda setelahnya. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.